Hari ini baru jalan sama kegiatan partisipasi dari ini. Kegiatan yang kita lakukan di jalan adalah untuk mengetahui proses pembalikan biologi serta fungsi yang dilakukan dalam Permasalahan apa yang paling Ibu sering hadapi saat mengajar biologi ini? Kalau permasalahannya sih kadang ini ya, kadang ada yang tidur siswanya itu. Biasanya laki-laki sih, kalau perempuan enggak sih. Kadang ada yang ribut, tapi kita bisa menenangkannya. Mereka ikutin apa yang kita suruh sih. Biasa anak-anak sekarang. Iya. Terus bagaimana tingkat keaktifan siswa selama pembelajaran Kalau berlangsung? pembelajaran aktifnya mereka tuh sangat aktif kalau kita kasih pertanyaan tuh mereka aktif. Selalu misalnya kita memberi pertanyaan, tidak ada yang mereka tidak jawab, selalu mereka aktif. Apalagi kalau kita menjelaskan itu selalu habis menjelaskan, Ibu kita kasih kita soal biar kita tambah tahu lagi Bu tentang biologi. Tetap sih segitu sih mereka apresiasinya bagus. Terus menurut Ibu apa penyebab rendahnya hasil belajar sebagian siswa? Rendahnya itu karena kurang belajarnya siswa itu mereka tuh kurang membaca gitu, ya. Jadi itu tingkat kerendahan mereka itu. Metode pembelajaran apa yang biasanya Ibu gunakan di kelas? PJBL itu berbasis problem project gitu. Project berbasis. Terus bagaimana cara Ibu mengumpulkan informasi atau data terkait masalah belajar siswa? Saya ngambil di buku paket juga dan di internet. Jurnal-jurnal. Terus apakah Ibu pernah mencoba solusi tertentu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Ada, saya pernah kadang mengetes mereka itu dengan soal-soal yang tingkat tinggi. Iya. Seberapa besar mereka tahu bahwa ini soal ini mereka paham atau tidak. Kalau belum paham diulangi sampai mereka paham. Terus apa tantangan terbesar Ibu selama menjadi guru biologi ini? Kalau tantangannya sih enggak sih terlalu berat. Enggak berat. Kalau kita menghadapi dengan kelas itu enggak ada. Terus bagaimana kondisi kedisiplinan siswa selama pembelajaran? Disiplin sih alhamdulillah. Disiplin mereka. Kalau udah masuk kelas, karena di sini tuh kalau siswanya macam-macam dikeluarkan. Udah langsung dikeluarkan gitu Bu ya? Kalau udah 3 kali nggak ngikutin aturan sekolah dikeluarkan, suruh cari sekolah lain. Bagus ya. Terus apakah waktu pembelajaran di kelas sudah cukup untuk menjelaskan materi dan praktikum? Kalau praktikum kurang sih, karena waktunya nggak cukup. Terus bagaimana perasaan Ibu ketika siswa kurang aktif atau kurang memperhatikan saat belajar? Kadang ada sedikit kesal juga Pak. Kesal ya? Kesal. Nggak diperhatiin itu. Kalau kita nggak perhatiin lagi menjelaskan atau lagi ngomong itu kesal juga sih. Tapi ya kembalilah ya, namanya juga karakter anak-anak kan kita beda-beda gitu. Mau kita larang gimana? Kan anak-anak sekarang ketahu kan kalian nggak kayak kalian dulu kan. Kalau orang-orang dulu kan ikutin kata gurunya. Sekarang anak-anak susah. Apa kendala yang sering muncul saat praktikum biologi di kelas? Kadang ini kalau kita lagi praktikum tuh ada aja ini alat-alat itu yang rusak. Kadang dipatahin. Karena di sini ceroboh. Jadi kemarin saya praktek tentang waktu saya ngajar di kelas 11 itu tentang rangkat dipatahin ini. Sama mereka itu? Iya. Padahal itu mahal itu. Iya. Perkenalkan rangka itu
Iya, sampai kepalanya copot. Tapi nggak kebanyakan sih yang Enggak nakal sih, gitu ya. enggak sih, 1-2 orang sih biasa laki-laki. Baru Iya. yang laki nih, yang Laki-laki ceroboh ya. Kalau kita suruh ambil itu langsung mereka, biar saya berebutan. Pengen pegang-pegang, apalagi kalau kita membahas tentang produksi. Semangat sekali kalau yang laki-laki itu belajar. Terus Ibu, apa harapan Ibu terhadap siswa agar pembelajaran menjadi lebih baik? Harapan saya itu semoga siswa itu makin maju, pokoknya kedepannya bisa berhasil lah dengan bukan hanya biologi tapi pelajaran lain juga. Semoga mereka bisa berhasil mampu jadi orang yang lebih sukses, baik lagi. Apa harapan Ibu terhadap perkembangan pendidikan di SMA 1 Putu Tano ke depannya? Semoga pembelajaran ini makin hari makin bagus, makin maju gitu. Terus menurut Ibu apa yang perlu diperbaiki agar pembelajaran biologi menjadi lebih efektif dan menyenangkan? Mungkin dari siswanya ya, kita perbaiki secara karakter siswanya dulu sih. Kalau kita udah tahu karakter siswanya pasti bisa terlaksana. Terus apa pesan atau saran Ibu bagi siswa agar lebih semangat belajar biologi? Pesannya kepada siswa ya, Iya. biar mereka itu kalau kita kasih pesan teruslah belajar, biar sampai ke negeri Cina kata pepatah itu ya. Iya, Pokoknya belajar dan belajar. intinya belajar ya. Dan jadi orang sukses ya. Apakah Ibu memiliki harapan khusus terhadap fasilitas sekolah untuk mendukung pembelajaran biologi? Ya, ada. Mudah-mudahan kita ini ada apa tadi? Harapan khusus Ibu? Harapan khusus ya. Ya, terhadap fasilitas. Mudah-mudahan fasilitasnya semakin meningkat. Lengkap. Tapi alhamdulillah lengkap sih di sini. Tiap hari itu ada aja yang masuk buku. Alhamdulillah juga. Terus apa motivasi yang membuat Ibu tetap semangat menjalani profesi sebagai guru biologi? Semangat saya karena selain itu karena udah tugas ya. Ya. Kita udah dari kuliah kan mengambil jurusan itu, jadi kita harus tetap semangat agar bisa anak-anak itu sukses. Oke. Adakah pesan terakhir yang ingin Ibu sampaikan terkait pengalaman menjadi guru biologi? Kalau pengalaman itu ada suka dan duka ya. Nanti kalian merasakan kalau udah jadi guru. Pesan Kalau terakhir ya? dukanya itu kalau kebersamaan di sini itu bagus. Gurunya kalau bersatu gitu ya, tidak berkelompok. Kalau ada ya kompak, kalau ada apa-apa selalu bersamaan, jalan bersamaan. Kalau siswanya juga begitu sih, kalau dikasih arahan itu dia tetap ikutin. Karena kalau ada pelanggaran itu ada sanksinya kalau mereka, makanya mereka takut di sini. Jadi itu Ibu terakhir wawancara kami hari ini. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang Ibu berikan. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat bagi kami dan semua peserta biologi bagi penelitian dan pengembangan pendidikan ini. Amin. Semoga kalian juga sukses ya. Amin ya Allah.